Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tema kita hari ini menempuh jalan cinta. Cinta kepada siapa? Kepada yang semestinya dicintai. Hidup ini bukan tentangmu, teman-teman. Hidup ini bukan tentangmu. Dunia ini bukan tentangmu. Kita ada di atas muka bumi ini bukan cerita tentang kita. Kita menjalani peran sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, khalifatan fil ard. Jadi khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, penghuni di atas muka bumi ini, tak lain tak lebih. Kita hidup di atas muka bumi ini bukan untuk kita, bukan untuk bumi, tapi untuk Allah. Tapi untuk Allah. Selagi kamu nyari terlalu banyak jatah di atas muka bumi, selagi hidupmu selalu tentang kamu di atas muka bumi, maka kamu akan selalu menjadi yang kecil. Kalau kamu mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia, besar, agung, belajarlah untuk mulai membesarkan, mengagungkan, memuliakan Allah. Coba lihat hati kamu itu. Kadang-kadang nih kita nih sholat cuman biar rezekinya lancar. Berarti sholat kamu baru tentang kamu, belum tentang Allah. Ini kamu hadir di majelis ini tentang kamu apa tentang Allah? Masing-masing tahu tuh hatinya. Selagi urusannya saya kepengen begini, saya harus begini, saya akan begini, berarti semuanya masih tentang kamu. Selagi urusannya masih tentang kamu, teman-teman saudaraku sekalian, kamu tidak sedang menuju kecuali semakin kecil di hadapannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti, dilempari, pukuli, sampai kemudian didatengin pamannya. Pamannya yang ngelihat, kesian nih ponakan saya, takut kenapa-napa. Akhirnya pamannya Abu Talib datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kemarin saya didatangi sama fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, Amr bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Mughirah bin Syu'bah. Sebutin nama-nama orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Abu Sufyan bin Harb. Mereka datang padaku, wahai Muhammad, untuk meminta kepadamu buat berhenti berdakwah
Allah berhenti jadi seorang nabi. Mereka minta kamu untuk udahan aja, udahan. Mereka marah kepadamu wahai Muhammad, memintamu untuk berhenti dan mengancam keselamatanmu, mengancam keluarga kita. Nabi Muhammad menunduk, sedih. Jadi saya sampaikan padamu wahai Muhammad, kata Abu Thalib, pikirkanlah lagi. Saya akan mendukungmu Muhammad, tapi ini menyangkut keluarga kita, menyangkut keselamatan kamu. Bagaimana kalau kamu berhenti aja, gak usah lagi ngajak-ngajakin orang kepada Islam? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Paman, kalau matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan agama ini tak akan kulakukan kecuali jika Allah yang memutuskan. Nabi kayak lagi ngasih tahu, ini tuh bukan tentang saya paman. Saya nggak lagi mau nyari duit, saya nggak lagi mau nyari perempuan, saya nggak lagi mau mencari kekuasaan. Andai pun mereka berhasil membuat bulan di samping kananku, dan itu nggak mungkin, bintang atau matahari di samping kiriku, dan itu semuanya nggak mungkin. Tapi andai ada kekuatan yang mampu membuat itu, tak akan kutinggalkan hal ini, karena urusannya bukan tentang saya, urusannya adalah tentang Allah, kecuali jika Allah yang memutuskan. Maka yuk Bu, Kak, Dek, nah, kita belajar mengukir jalan kita, kita belajar menempuh jalan kita, jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya menuju keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya menuju cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Hanya ketika kamu sedang menuju kepada Allah, itulah sejatinya jalan, itulah sebenar-benarnya jalan. Selain daripada itu, kamu hanya sedang tersesat jalan. Kalau menujunya kepada kekuasaan, jabatan, pandangan orang, dicintai sama manusia, banyaknya followers, banyaknya transferan, misalnya. Kalau menujunya hanya kepada hal-hal yang fana, meskipun kelihatan yang dilakukan itu bagus, benar, kelihatannya itu tetap saja sedang menuju kepada kehancuran diri kita sendiri. Belajar mengagungkan Allah, belajar membesarkan Allah, belajar melakukan sesuatu hanya untuk Allah, belajar melakukan apapun hanya karena Allah, belajar cari muka di hadapan Allah. Nggak apa-apa loh Dek, Kak, Bu, kamu tahajud di waktu malam banyak rokaat, kamu baca istighfar berlelehan air mata, tak ada sesiapapun yang tahu, tuh nggak apa-apa. Nggak ada update status kamu, tuh nggak apa-apa. Kamu puasa di banyak hari tanpa ada sesiapapun yang tahu, itu tuh nggak apa-apa.
Quran, istighfar dalam hidupmu tanpa ada sesiapapun yang tahu tuh nggak apa-apa. Sebab meski tak ada sepasang mata melihatmu, ketahuilah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Aku melakukan apapun hanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tahu innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Lagi pula kamu apa enggak malu kelihatannya bagus mulu di depan orang? Padahal saat kamu sedang sendirian, hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu, keadaan kamu begitu berantakan. Enggak malu? Enggak malu selama ini Allah hanya jadi penyimpanan dosa-dosamu? Bukankah sebaiknya kamu jadikan Allah juga sebagai penyimpanan amal ibadahmu? Sedekah, nggak ada yang tahu tuh nggak apa-apa. Nilainya 70 kali lipat dibandingkan kalau ada yang tahu. Nabi ketika menyebutkan tentang sedekah yang terbaik, antu'ti yaminuk wala ya'rifuhu shimaluk, kamu memberi dengan tangan kanan sebuah pemberian yang tidak diketahui oleh tangan kirimu. Sadaqatus sir tutfi ghadabar rabb, sedekah yang rahasia bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka cari muka bukan di hadapan manusia, cari muka di hadapan Allah. Tapi kan saya kepengen ustazah orang tua saya biar tahu jadi hati mereka lega. Enggak perlu gitu. Tapi kan saya pengen tahu ustazah, suami saya tahu biar dia nggak nyesel punya istri solehah. Tapi kan saya pengen tahu guru saya tahu ustazah, nggak perlu. Tapi kan saya pengen tahu saudara-saudara saya tahu, nggak perlu. Biarkan ia jadi rahasia antaramu dengan Allah. Biarkan jadi rahasia antaramu dengan Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita bagusin. Sebab yang nempuh jalan cinta itu kamu. Itu urusanmu masing-masing. Di akhirat nanti tuh gak ada saling-salingan. Suami istri gandengan lewatin jembatan Sirat, gak ada. Kamu jangan bayangin. Gak ada ceritanya. Suami istri masing-masing lewatin jembatan Siratnya. Pokoknya saya dengan dia adalah soulmate. Kami akan bersama-sama mengalahkan apapun dunia dan akhirat. Nanti kami masuk kubur juga bersama-sama. Dalam kubur ditanyain juga bareng-barengan. Kamu pikir Mungkar Nakir lagi cerdas cermat bagaimana nih? Masing-masing bu, masing-masing kak, jalan ini harus kamu tempuh sendirian. Sebagaimana kamu lahir sendirian, jalan yang kamu tempuh di atas muka bumi ini pun juga sendirian. Pada hakikatnya ia adalah jalanmu menuju Allah.
dan selain jalan menuju Allah hanyalah jalan yang tersesat. Ketika kamu menujunya bukan menuju Allah, ketika kamu menujunya entah itu pujian manusia, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu pandangan baik, apapun yang kamu tuju, selagi bukan Allah, kamu artinya sedang tersesat jalan. Walaupun kelihatannya yang kamu tuju baik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang ibadah, ini saya kasih tahu. Iblis ibadah lebih besar daripada kita. Mamin buk'ah min biqa'il ard, kata Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Tidak ada satu jengkal tanah di bumi melainkan sudah pernah jadi tempat sujudnya iblis. Iblis tuh ibadahnya habis sujud di sini, sujud lagi sampingnya, sujud lagi sampingnya, sampai semua bumi ini pernah dipakai sujudnya iblis. Jadi kamu mau saya akan jadi orang pertama yang sujud di tempat ini? Nggak ada iblis sudah pernah sujud di situ. Kamu keduluan sama iblis. Sampai Allah hancurkan bangsa jin. Tapi iblis disisain. Kenapa? Ibadahnya banyak. Jadi dihancurkan yang lain-lain, iblis nggak dihancurkan. Tuh, jangan suka kegeeran selamat sendirian, teman-teman. Iblis ini kan selamat sendirian nih, yang lain dihancurkan oleh Allah. Iblis selamat sendirian. Allah tinggalkan iblis di langit, bukan malaikat, tapi Allah tinggalkan di langit. Kerjaannya di atas langit, sujud, ibadah sama Allah, sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami perintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Allah tanya sama iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Id amartuk. Kata Allah nih, ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Apa yang bikin kamu nggak mau sujud? Padahal kan aku yang memerintahkan. Dan ini sujud, sesuatu hal yang paling sering kamu kerjakan. Kok kamu nggak mau? Saya yang perintahkan kamu buat sujud. Dan ini adalah pekerjaan yang paling sering kamu lakukan, bukan hal baru. Sujud kamu banyak selama ini. Apa jawab iblis? Ana khairun minhu. Wah, nih ketahuan. Selama ini dia tidak menempuh jalan menuju Allah. Dia selama ini menempuh jalan menuju dirinya sendiri, menuju kemuliaan dirinya sendiri. Bukan lagi memuliakan Allah, tapi memuliakan dirinya sendiri. Kalau memuliakan Allah, Allah kalau nyuruh kan ditaatin. Kamu memuliakan Allah. Kalau kamu nih misalnya memuliakan saya sebagai yang menyampaikan kajian, tapi kemudian kamu foto saya, nah itu kan namanya nggak memuliakan. Sebab saya selalu perintahkan untuk jangan foto. Saya selalu larang untuk jangan foto, jangan video. Kalau ada yang berani-berani foto, berarti dia tidak memuliakan saya sebagai yang memerintahkan, begitu. Nah ini iblis nih, kata Allah, aku
loh yang perintahkan kepadamu, kok kamu gak sujud? Selama ini bukankah kamu sujud untukku? Kamu sujud karenaku? Kamu sujud untuk memuliakan aku? Aku sekarang memerintahkan padamu, sujudlah kepada Adam, kamu gak mau sujud. Jawabannya, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Lah selama ini kamu gimana sih? Kamu taat berarti kamu tidak menuju Allah, tidak memuliakan Allah, melainkan memuliakan diri sendiri. Majelis ini diadakan untuk Allah, Bu. Jangan nyari selain Allah. Majelis ini diadakan karena Allah, Dek. Jangan nyari selain itu. Penyelenggaranya, insya Allah yang menyampaikannya, melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mencari selain daripada yang dari Allah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati sama niat dalam hatimu. Yang Allah lihat itu, yang Allah lihat dari kita adalah hati kita. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tir. Kau ciptakan Adam dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Tanah diinjak, api bisa membakar. Api lebih mulia, lebih berguna daripada tanah yang sekedar diinjak. Aku lebih baik daripada dia. Ini ada banyak di antara kita membiarkan rasa aku lebih baik daripada dia, sehingga aku harus dapat ini, aku harus dapat itu, aku harus duduk di sini, aku harus begini, aku harus begitu. Hati-hati. Kerjaannya iblis, cara berpikirnya iblis. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada haji waktu itu, diceritakan sama salah satu dari ulama-ulama kita. Ada orang hajian, terus waktunya wukuf di Arafah, dia berdiri padang Arafah, nyaris terhuyung-huyung. Di antara orang-orang yang semuanya berdoa, ya Allah ampuni kami, ya Allah kabulkan hajat kami, ya Allah muliakan kami, ya Allah berikanlah begini, minta begini, ya Allah minta surgamu, ya Allah minta. Di antara semua hamba-hamba yang meminta hajat-hajat mereka kepada Allah, ada seorang laki-laki yang berdiri bahkan tidak berani untuk mendongakkan kepalanya, menunduk dalam, menangis. Dia bilang, ya Allah, jangan gara-gara saya di tempat ini Engkau menolak doa dari hamba-hambamu, ya Allah. Jangan karena ada saya di sini sebagai orang paling hina, Engkau kemudian menolak doa hamba-hambamu, ya Allah. Anggaplah saya nggak ada aja, ya Allah. Jangan karena keburukan-keburukan saya Engkau tolak doanya orang sepadang Arafah ini, ya Allah. Jangan, ya Allah. Kesianin mereka, ya Allah. Walaupun ada saya di antara mereka, kesiani mereka, ya Allah. Jangan gara-gara saya Kau tolak doa semuanya, ya Allah. Bu, Allah kemudian menyampaikan kepada seorang waliullah yang haji tahun itu,
gara-gara doanya orang ini dan perasaan hinanya di hadapan Allah, semua doa orang di padang Arafah diterima semua sama Allah. Allah tahu siapa di antara kita yang paling tawadhu. Itu menyelamatkan, teman-teman. Orang tawadhu melihat Allah, yang dia lihat Allah aja. Dia nggak lihat dirinya punya arti. Semoga Allah karuniakan hal itu untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini penyakit kita nih, penyakit kita. Penyakit kita dalam jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak dirusak sama sifat sombong. Merasa diri sebagai seseorang. Istri yang banyak ditolak Allah itu adalah istri yang sombong, merasa dirinya seseorang. Jika ngelihat suaminya, dia pikir dia siapa? Dia nggak tahu apa, saya ini kan istrinya. Dia nggak tahu apa siapa saya. Wih, hati-hati. Ketika melihat suaminya berbuat hal-hal yang buruk, dia ngeliat kok berani-beraninya dia berbuat seperti itu, padahal saya kan istrinya. Tega sekali dia berbuat semacam itu, Masya Allah. Kayak merasa dirinya lebih penting daripada suaminya. Kayak suaminya cuma dipakai sebagai sapi perah untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Kesian suaminya. Kalau punya istri yang sombong begitu, kesian suaminya, kesian. Kesian. Ibu yang sombong, kesian anak-anaknya. Kesian anak-anaknya. Kamu harus nurut sama ibumu, nak. Surgamu berada di bawah telapak kakiku. Wih, aduh. Kayak yakin masuk surga. Wih. Ya Allah. Padahal maksudnya Nabi surga di bawah telapak kaki ibu. Sebagai ibu kamu harus bisa jadi seseorang yang menghadirkan surga bagi anak-anakmu. Biar anak-anak tuh kalau ada di dekatmu kayak berasa lagi ada di surga. Kan surganya ada di bawah telapak kaki kamu. Nah kalau kamu marah-marah mulu, kayaknya yang di bawah kamu bukan surga deh. Betul, Bu? Kalau kamu sama anak-anak kasar, keras, harus dipertanyakan, surgakah berada di bawah telapak kakimu atau justru sebaliknya? Na'udzubillah min dzalik. Ayolah, jangan jadi sombong. Menghalangkan jalanmu menuju cinta, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Tempuhlah jalan cinta, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, jalannya tuh apa aja ustazah? Satu, ilmu. Bu, jangan kata jalan menuju Allah, menuju cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mau jalan menuju Jakarta aja, kamu mesti ngerti ilmunya. Naik apa, harga tiketnya berapa, jam berapa, cara belinya gimana. Ada ilmunya. Kamu mau pergi berangkat umroh, mau menuju umroh, ada ilmunya. Ada ilmunya. Mesti gimana, naik apa, kemana,
apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibawa. Ada ilmunya, segala sesuatu ada ilmunya. Apalagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti belajar. Belajarlah terus. Dan nengokin abangnya. Begitu masuk ke gua nih, aromanya beda, baunya nggak enak. Kakaknya lagi sholat, diperhatiin kakaknya lagi sholat, kayak ada yang aneh. Itu apaan ya di lehernya? Abis selesai sholat ditanya, "Kak, itu apa di leher kakak?" Kakak gantungin gitu. Dia bilang, "Oh iya, ini anak tikus kecil, bangkai tikus kecil digantung di lehernya." Dia bilang, "Kenapa kak? Kemarinan itu saya lagi sholat saya nggak bisa khusyuk gara-gara ada tikus mondar mandir. Kesel saya bunuh tuh tikus. Abis saya bunuh, saya jadi nyesel, ya ampun, makhluknya Allah saya sakiti. Jadi buat ngingetin saya biar nggak lagi mengerjakan hal itu, tiap kali saya sholat saya gantungin di leher saya." Adeknya bilang, "Lah kak, sejak kapan kakak ngegantungin tikus nih di leher kakak?" 3 hari. Dia bilang, 3 hari kakak sholatnya mesti diulang. Kenapa gitu? Sebab syarat sahnya sholat adalah tidak ada sesuatu yang najis di badan, pakaian ataupun tempat. Dia bilang gini nih kak nih, kalau ibadah nggak pakai ilmu, ibadah harus pakai ilmu. Ibu-ibu juga gitu, apalagi adik-adik nih, kadang bingung, ini hitungannya haid apa bukan ya? Saya belum lama nih dari suci udah keluar lagi. Nah kan bingung tuh, mesti belajar deh buat tahu. Bukan asal semua darah berarti haid, nggak bisa begitu. Ada ilmunya buat kamu cari tahu. Nih ada banyak ibu-ibu adik-adik nih mau masuk bulan suci Ramadan tapi masih pada punya hutang dari Ramadan yang lalu. Ustazah, emang kalau hutang puasa, kalau kita nggak puasa Ramadan yang lalu harus diqadain?
Iya. Walaupun saya men ustazah, iya. Tapi kan kalau sholat nggak dikodok, kalau sholat memang enggak. Tapi kalau puasa iya. Taunya dari mana itu ustazah? Dari ilmu. Kalau kamu belajar, kamu jadi ngerti apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami nih perempuan diperintahkan untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan karena mens, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang kami tinggalkan karena menstruasi. Ada ilmunya. Ibadah, jalanmu menuju cinta harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Apalagi yang mau nikah, itu bukan cuman persiapan beli baju baru, beli sepatu baru, tas baru, make up baru, bukan. Bukan hanya itu persiapannya, tapi belajar biar ngerti hukum-hukum fikih yang terkait dengan rumah tangga. Biar paham. Suami sama istri mesti sama-sama belajar. Jangan sampai suami dengan gampang bilang saya ceraikan kamu. Itu walaupun diomongin enggak depan istrinya. Misalnya nih orang cerita, suaminya cerita sama temennya, kok kamu sekarang enggak pernah kelihatan sama istri kamu? Ya udah saya ceraiin tuh. Udah saya ceraiin istri saya udah bercerai sama istri saya. Ngomongnya enggak di hadapan istrinya, jatuh cerainya. Jatuh cerainya. Harus ada ilmunya, Bu. Kamu kalau punya anak laki-laki mau nikah, kasih tahu buat belajar hukumnya. Buat belajar hukumnya. Ustazah, kalau istrinya nih yang nyeraiin ustazah, jatuh nggak ustazah? Enggak. Tapi pokoknya istrinya udah nggak mau ustazah, jadi dia udah nyeraiin suaminya. Enggak, Bu, nggak jatuh. Istri itu nggak punya hak talak. Nggak punya hak talak. Kecuali kalau memang istrinya mengajukan hak talak karena alasan-alasan yang dibenarkan secara syariat, nah itu nanti suaminya yang akan diminta hakim untuk mentalak istrinya. Tapi ucapan istri aja itu nggak jatuh. Lagian kalau istri dikasih hak talak, kayaknya nggak 3 deh, Bu, 1000. Kesel dikit lakinya diceraiin, kan begitu? Betul? Kita dijanjiin mau jalan, terus dia batalin, segitu aja udah mikirnya cerai. Kita nitip ntar kalau pulang majelis, kamu beliin saya ini ya. Dia lupa beliin. Segitu aja udah pikirannya, cerai aja nih anak nih. Kamu saya ceraiin deh. Ya Allah, kalau istri punya hak cerai 1000. Jadi ntar suaminya tinggal ngitung aja, kamu udah ceraiin saya yang sekarang 400. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, harus ada ilmunya. Apa-apa tuh jalanin menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kamu harus pakai ilmu. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu tuh enggak sama. Ibu yang suka hadir majelis dengan yang enggak pernah hadir majelis itu enggak sama, Bu. Kadang-kadang kita lagi menuntut ilmu, terus aja datang ke majelis satu, dengerin, kalaupun nggak bisa datang kita dengerin kajian dari live streaming misalnya gitu, dengerin kajian-kajian para ustadz, para ustazah, terus aja belajar. Kadang kita suka merasa saya nih ngaji aja tapi kayak
kayaknya saya kayak dari dulu sampai sekarang kayak begini-begini aja loh, kayak nggak manfaat nih ilmu saya. Kadang kamu merasanya begitu, tapi subhanallah, tetap aja nggak sama orang berilmu dengan orang nggak berilmu. Tetap nggak sama orang ngaji sama orang nggak ngaji. Teman-teman sekalian, nanti di saat kamu memerlukan, ya rahmukallah, di saat kamu memerlukannya, nanti kamu akan lihat ucapan guru-gurumu, ucapan yang pernah kamu dengar di saat majelis keluar di pikiranmu. Yang biasa ngaji sama saya, misalnya, Bu, kalau lagi kepengen beli sesuatu, scroll Shopee, tapi inget duitnya udah nggak cukup, itu nanti kebayang-bayang ucapan saya tuh, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun uangmu nggak akan cukup membiayai gaya hidupmu. Kalau pengen hidupnya tenang, jangan banyak gaya. Betul? Terngiang ucapan guru-guru kita. Ingat ucapan yang pernah kita dengar dari ilmu. Kalau lagi mau marah sama suaminya, ingat ucapan saya, Bu, Kak, Dek, suami adalah seseorang yang pegang kunci surgamu. Kalau kamu omelin mulu, takutnya kuncinya dia telen, susah nanti nyarinya lagi. Kalau kamu lagi pengen marah-marah sama anakmu, kamu kesel, duh nih anaknya ngeselin banget, pengennya saya masukin lagi aja ke perut saya. Kamu jadi ingat ucapan saya. Kalau yang biasa ngaji sama saya, kalian ingat ucapan saya, anakmu bukan milikmu, anakmu miliknya. Kalau kamu marahin dia, kalau kamu sakiti hatinya, yang punya bakal marah sama kamu. Itu ilmu. Itu ilmu. Walaupun disampaikan secara sederhana, tapi itu ilmu sesuai dengan faktanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka dalam perjalananmu menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala, hal paling utama untuk kamu mengukir jalan cinta, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Cinta, yang paling utama modal kamu adalah ilmu. Yang kedua, tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Kamu punya ilmunya, tapi kamu terus yang ngerjain dosanya, gak nyampe-nyampe. Kenapa gitu? Sebab ibarat menuju Allah itu jalan, maka mengerjakan dosa adalah jalan sebaliknya. Sebab dosa adalah menuju syaitan. Sebab dosa adalah menuju neraka. Sebab dosa adalah menuju murka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian bakalan masuk ke dalam surga, kecuali yang ogah masuk surga, kecuali yang gak mau masuk surga. Waman ya'ba ya Rasulullah? Sahabat nanya, emang ada orang gak mau masuk surga wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, dia sedang menuju surga.
siapa yang mengerjakan dosa, meninggalkan taat kepadaku, maka dia sedang enggan masuk surga. Dia lagi menempuh jalan yang lainnya. Maka Dek, jangan pacaran. Kamu kalau pacaran artinya kamu sedang menempuh jalan menuju setan. Artinya kamu sedang menuju jalan sebaliknya, tidak sedang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampaikan ke dalam hatimu, putus, biar enggak putus dari Allah, putus hubungan yang haram, biar enggak putus hubungan dengan Allah. Jangan mau punya hubungan yang haram. Tapi sekarang sih nasihat ini nggak hanya ditujukan kepada adik-adik. Orang zaman sekarang, emak-emak pada pacaran. Saya nggak ngerti lagi mesti ngomong kayak apaan. Bu, rambut udah beruban. Jalannya aja nih, kalau habis turun dari majelis nih, kalau habis duduk di majelis lama, mau berdiri udah setengah mati. Gaya begini, tarik kaki dulu, aduh udah susah banget mau berdiri dong. Segitunya kepikir buat deketin laki-laki. Ya Allah, ya Allah. Kadang ada punya suami, suaminya udah tidur, dia WhatsAppan sama suami orang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Mau tahu saya mukanya kayak gimana? Putuskan hubunganmu dengan yang tidak halal, agar Allah yang Maha Rahman berkenan untuk membersamai langkahmu dan kamu menuju jalan cintanya. Gak ada ceritanya saya ngerjain dosa tapi saya deket sama Allah Ta'ala, gak ada ceritanya. Kamu kalau menempuh jalan dosa, kamu memang lagi deket sama siapa? Sama setan. Ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah Nabi Muhammad yang bilang begitu. Teman-teman sekalian, jauhi. Ustazah, saya tuh nggak pacaran Ustazah, saya cuman kesian sama dia, istrinya nggak ngurusin dia. Bu, saya kasih tahu, laki-laki zaman dulu kalau ngedeketin perempuan itu dijanjikan uang. Laki-laki zaman sekarang kalau ngedeketin perempuan itu jual penderitaan. Selagi dia adalah laki-laki yang tidak halal bagimu, maka pinter-pinterlah untuk berkata tidak kepada ajakan dosa. Jelas? Ayo belajar. Nggak ada yang bisa jagain hidupmu kalau bukan kamu sendiri. Nggak ada yang bisa ninggalin dosa untukmu kalau bukan kamu sendiri. Dan ingat ucapan saya, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu akan ditanya untuk setiap dosa yang kamu lakukan. Katanya Nabi Muhammad
Jabal alaihi ridwanallah, ya Mu'ad ittaqillah fa innallaha sayuhasib hatta 'alal kuhli alladhi fi 'ainaik. Wahai Mu'ad, takutlah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah akan bertanya padamu, akan menghisabmu, akan memperhitungkanmu, bahkan sampai celak mata yang kamu letakkan di kedua matamu itu, dari mana duitnya kamu dapat dan kamu memakainya untuk apa? Seberapa sih celak mata, Bu? Seberapa? Segitunya kata Nabi Muhammad, Allah bakal hisab Mu'ad, Allah bakal hisab. Semuanya bakal ada pertanyaannya. Kamu ketemuan sama laki-laki yang gak halal bagimu itu, kamu jalan berdua-duaan pegangan tangan sama dia, kamu teleponan pakai suara bisik-bisik karena kamu takut didengar sama orang. Kamu lupa bahwa Allah Tuhanmu maha mendengar bahkan yang ada di dalam hatimu itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Apapun aja bentuk dosanya, katakan tidak kepada ajakan tiap dosa yang datang dalam hidupmu itu. Tinggalkan kebohongan, tinggalin hutang riba, tinggalin ngambil yang bukan hakmu, yang bukan milikmu. Hati-hati, hati-hati. Dihisab Allah subhanahu wa ta'ala, dibayar, nggak ada yang gratis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, danik min haram, satu danik dari yang haram, 5.000 perak deh kalau duit kita, kamu harus bayar di akhirat dengan 70 sholat fardumu yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. 5.000 perak yang kamu dapat, yang kamu makan, yang kamu pakai, bukan hakmu. 5.000 perak yang kamu masukkan ke dalam dompetmu, padahal ia bukan milikmu. Gimana kalau 1 juta? Gimana kalau hak waris saudaramu kamu makan? Gimana kalau harta orang kamu tipu? Gimana kalau kamu bilangnya utang deh, minggu depan saya bayar, tapi dari sejak awal kamu gak punya niat buat bayar, nungguin teman kamu lupa. Pas dia nagih kamu bilang, alah segitu doang kamu tagih. Kita kan udah berteman udah lama. Bu, utang mah utang, mau ditagih di akhirat. Satu daniknya 55.000 peraknya, 70 sholat fardu kamu yang diterima Allah. Andai kamu tahu kayak apa ruwetnya akhirat, andai kamu tahu kayak apa beratnya hisab di hari akhirat, kamu akan berterima kasih kepada kawanmu yang nagih hutang padamu itu. Andai kamu tahu. Makanya yang hati-hati sama hidup, tinggalin dosa. Insya Ustazah, saya mah dosa-dosa yang kayak begituan enggak ini deh Ustazah. Cuman saya nih Ustazah orangnya enggak mampu nahan emosi. Saya gampang marah sama orang, saya gampang ngata-ngatain orang, saya gampang ngejambak orang, nendang. Gimana nih Ustazah caranya biar hati ini lebih bisa kita kendalikan? Ingat, semua orang adalah hambanya. Katanya Nabi Muhammad, inna kasra qalbil mu'min indallah asyaddu min kasril ka'bah hajaran hajara. Sesungguhnya menyakiti hati seorang hambanya Allah di sisi Allah lebih berat daripada kamu menghancurkan Ka'bah batu demi batunya.
Ngancurin Ka'bah, Bu, di sisi Allah lebih beratan lagi kalau kamu ngancurin hatinya orang. Tapi kalau kamu yang melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati orang. Tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, orangnya sendiri aja tersinggung lah. Ya kalau kayak gitu mah nggak ada urusan. Ustazah Halimah nih ngomong kayak gitu tuh nyinggung saya, tuh saya tersinggung. Ya itu masalah kamu sendiri. Tapi itu kan kena banget, saya emang suka tuh ambil pinjol. Ya bagus kalau kamu tersinggung. Teman-teman saya sekalian, bukankah obat itu kalau bermanfaat biasanya emang bikin perih, Bu? Kamu luka nih, terus kamu taruhin betadin, rasanya apa? Perih. Jadi kalau kamu dengerin majelis, iya nih saya nih, iya nih saya nih, bener banget, ya alhamdulillah hadir majelis jadi saya ngerti nih. Saya tuh suka kayak gitu. Nah itu bakalan jadi obat. Ucapan-ucapannya ini bakalan jadi obat. Sambil niat, ya Allah kasih kepada saya hidayahmu, biar saya bisa ninggalin ini, ya Allah kasih pada saya hidayahmu. Kok Ustazah nih ngomong bener ya? Saya lagi deketin aja tuh mantan pacar SMA saya. Soalnya gimana ya, suami saya nih mau ngajakin saya ke Indomaret aja batal melulu. Sementara mantan SMA saya nih lagi ngebuka cabang pom bensin. Ayolah belajar buat ninggalin dosa, insya. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang ketiganya, kerjain taat. Apapun yang Allah perintahkan kerjain. Sholatmu jangan tinggal, zikirmu jangan tinggal, sedekahmu jangan tinggal, bakti orang tua jangan tinggal. Yang bener sama suami, yang bener ngedidik anak, jalan hidup Bu, jangan jalan hidup. Jangan ditinggal, nutup aurat yang benar. Ibadah apapun kerjakan dengan benar. Insya Allah, kalau kita pelan, jalanin kehidupan bakalan benar insya Allah. Pelan. Saya nggak memintamu untuk sekali hijrah, langsung. Dari yang asalnya aurat terbuka kemana-mana, mendadak-dadak langsung tutupan auratnya sampai lapis-lapisan bajunya. Ustadzahnya aja nggak gitu. Jangan yang mendadak-dadak. Biasanya sholat berantakan, sekalinya mau ngebenerin sholat, sampai segala sholat sunnah dikerjain semua. Nggak gitu. Saya perhatikan dalam hidup saya ini, hidayah yang beneran hidayah. Ya, perhatiin nih, hidayah yang beneran hidayah kayak gerimis, nggak kayak hujan deres, apalagi pakai petir, apalagi pakai kilat, nggak gitu. Makanya kalau yang mendadak-dadak dari yang A kemudian nggak bergeraknya menuju B, menuju C, tapi langsung jadi Z. Orang lihatnya, dia berubah 180 derajat. Bu, itu tuh kayak hujan deras pakai petir, pakai kilat. Biasanya sifatnya sementara. Tapi hidayah yang beneran hidayah seringkali jatuhnya kayak gerimis, nggak bikin lari. Kayak jalan gerimis, nggak apa-apa deh, adem. Jalan lagi, tahu-tahu basah semuanya. Hidayah kayak gitu. Sedikit-sedikit diperbaiki dari yang asalnya sholat subuh suka kesiangan.
ini jadi lebih benar waktunya. Sholat-sholat yang asalnya berantakan jadi benar, jadi benar, jadi benar. Udah rapi semuanya dikerjakan dengan berjamaah. Tambahan lagi ada sunnah-sunnah yang dia kerjakan. Kemudian ada bangun malam sebelum subuh. Dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya ampun, dulu tuh ya kayak gitu amat saya. Alhamdulillah sekarang sholatnya udah lebih benar. Gitu, hidayah, hidayah. Kayak gerimis, nggak bikin lari. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita gerimisnya, insya Allah. Gerimis hidayahnya semoga turun kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tinggal 2 lagi. Saudaraku sekalian saya muliakan, mengukir jalan cinta, menempuh jalan cinta menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang keempatnya adalah deketin yang dicinta sama Allah. Pakai ordal. Jalur ordal. Jalur orang dalam. Ini kan emang ada Bu yang kayak gini-gininya nih Bu nih. Ustazah bukannya itu di Indonesia doang, enggak, di mana-mana aja. Di mana-mana aja. Kamu kalau kenal sama orang besar, urusan apa aja jadi gampang. Apalagi kalau kamu disayang sama orang besar. Makanya guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, kamu mencintai waliullah hebat, pinter, bagus. Tapi lebih bagus dari itu adalah kamu dicintai sama waliullah. Kamu di hatimu ada ulama-ulama Allah, kamu cinta sama ulama Allah, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu yang ada di hatinya waliullah. Kalau ada hamba tercinta di sisi Allah, sayang sama kamu, cinta sama kamu, itu lebih bagus lagi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jalur orang dalam. Dan saya kasih tahu, orang paling dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Hamba paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak lain, enggak bukan, yang nomor satunya, juaranya bagindamu Sayyiduna Muhammad. Enggak ada lagi yang lebih dicinta Allah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Beliau meskipun hidup dalam keadaan sederhana, terkadang mengganjal perutnya dengan batu karena sudah 3 hari 3 malam tak masuk makanan apapun ke dalam perutnya. Hanya air putih saja yang beliau konsumsi dalam 3 hari 3 malam waktu hidup beliau, hingga menahan lapar, mengganjal perutnya dengan batu. Beliau yang menambal sendiri bajunya, menjahit sendiri bajunya yang robek dan kembali memakainya. Beliau yang sepanjang hidupnya tak pernah makan dari roti dengan gandum yang berkualitas tinggi. Beliau yang tidurnya hanya beralaskan tikar yang terdiri dari pelepah kurma, yang apabila bergerak badannya maka ada bekas garis di badan beliau yang mulia. Manusia ini meskipun hidup dunianya sangat sederhana, tapi ia adalah makhluk Allah yang paling mewah. Ia adalah zinatul ardi wa bahjatuha, hiasan terindah bagi bumi ketika beliau ada di atas muka bumi ini.
pengantin alam semesta, manusia paling tercinta, bahkan makhluk Allah paling mulia, Sayyiduna Muhammad. Namanya disandingkan Allah dengan nama Allah di pintu-pintu surga. Namanya bersanding dengan nama Allah di tiang-tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau yang nanti di hari akhirat dipegangkan kunci surga. Tak ada siapapun dan apapun, tak ada siapapun yang bisa masuk ke dalam surga sebelum Sayyiduna Muhammad, sebab Nabi yang pegang kuncinya. Orang dalam paling dalam, orang dekat paling dekat, orang yang ada di tingkatan tertinggi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berada di tingkatan juara nomor 1 dalam jalan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akramul mahbubin indallah, orang paling tercinta di sisi Allah, manusia paling mulia di hadapan Allah, bagindamu Sayyiduna Muhammad. Kamu kalau cinta Nabi, apalagi kalau sampai dicintai Nabi, kamu kayak dapat setengah tiket dari keselamatanmu di akhirat. Tinggal kamu cari yang setengahnya lagi lewat jalan taatmu yang didasari dengan ilmu yang tadi itu. Kamu kalau udah bisa jadi seseorang yang Nabi Muhammad kenali, Bu, ini nih yang jadi tujuan saya. Ini yang jadi tujuan saya. Saya sampaikan tentang Nabi Muhammad, perjalanan di Indonesia, di luar negeri, di pulau-pulau, di pedalaman, di daerah-daerah, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di mana-mana tempat di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, di luar-luar negeri, ke sana kemari, menempuh perjalanan yang terkadang melelahkan. Apa sih yang dicari? Gak lain gak bukan pengen jadi seseorang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Pengen jadi seseorang yang Nabi Muhammad kenal sama saya. Sekurangnya karena saya memperkenalkan Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad. Saya nyari Nabi Muhammad dalam dirimu yang mendengarkan ucapan saya. Saya kenalkan Nabi Muhammad padamu karena saya berharap menjadi seseorang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Maka ini jalan saya. Bagaimana dengan jalanmu? Kamu buat apa? Kamu bikin apa? Coba pikirkan di sisa hidupmu yang gak tahu sisa berapa. Pikirkan, apa caramu biar Nabi Muhammad kenal sama kamu? Apa caramu biar Nabi Muhammad kenal sama kamu? Kan ustazah belum tentu juga. Betul, belum tentu.
Saya belum tentu. Saya belum tentu Nabi Muhammad berkenan mengenali saya. Saya belum tentu Nabi Muhammad mencintai saya. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kan yang berbuat, yang menuju tentu tidak sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dan tidak pernah menempuh jalan. Kalau kamu tidak mulai mengayunkan langkah, bagaimana ceritanya kamu bakal sampai? Tapi kalau kamu sudah mulai menempuh jalannya, insya Allah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Nabi Muhammad penyayang, insya Allah bakalan sampai. Tapi kan ustazah, saya nggak bisa jadi kayak ustazah, saya mau pergi ke sana kemari menyampaikan tentang Nabi Muhammad. Jalannya bukan cuman itu, Bu, Kak, Dek, Nak. Jalannya bukan cuman itu. Kamu punya anak-anakmu kamu kenalkan kepada Nabi Muhammad. Jangan cuman dikenalkan sama duit melulu. Ayo nak, belajar nak yang rajin nak. Biar kamu nanti nak punya pekerjaan yang bagus. Nanti nak kamu nak bisa punya duit yang banyak. Nanti nak kamu bisa bangunin mama rumah yang besar. Nanti nak kamu bisa beliin mama mobil yang bagus. Selalu hanya soal itu. Selalu hanya soal uang, soal harta. Bu, bagaimana soal Nabi Muhammad? Bagaimana tentang Allah? Bagaimana tentang Allah? Bukankah telah saya sampaikan padamu, dunia bukan tentangmu, dunia tentang Allah. Dan saya sampaikan padamu, makhluk paling tercinta di sisi Allah, makhluk paling mulia, paling dekat dengan Allah adalah Sayyiduna Muhammad. Kenalkan anakmu pada Nabi. Kenalkan anakmu pada Nabi. Kenalkan anakmu pada Allah. Kenalkan anakmu pada kekasih Allah. Kenalkan. Ceritakan. Ih ustazah kayak ibu solehah banget gitu loh. Lah, kamu selama ini bisa loh ngenalin artis, ngenalin pejabat, kamu omongin depan anak-anakmu, kamu ngomongin kasusnya artis depan anak-anakmu, ngobrol bareng sama mereka. Gimana kalau mulai kamu ubah pembicaraanmu dengan mulai kamu bercerita tentang harapanmu kepada Allah, bercerita tentang bagaimana cintamu kepada Nabi besar Muhammad. Bu, saya ustazah, umi saya bukan ustazah, ibu-ibu sekalian, tapi saya bisa melihat pandangan cintanya umi saya kepada Nabi Muhammad. Bahkan lewat air mata yang mengalir dari kedua mata beliau setiap kali saya bercerita tentang baginda Nabi besar Muhammad. Bu, ibu saya bukan seorang ustazah, anaknya ustazah, iya, betul. Tapi ibu-ibu suriku sekalian, ibu saya di kayak setahun 2 tahun sebelum kematian beliau selalu aja berkata kepada kami anak-anaknya, kalau doain umi, doain sehat boleh, doain Allah ampunin dosa-dosa umi boleh, doain umi biar disayang sama Allah nak boleh, nggak usah doain umi panjang umur. Ih umi kok gitu mi? Kenapa kita kan pengen umi panjang umur? Umi kan udah panjang nih umurnya, gak usah doain lebih panjang lagi kata umi. Kenapa gitu umi? Karena umi udah kangen sama Nabi Muhammad.
Karena Umi sudah kangen sama Nabi Muhammad katanya. Karena Umi udah kangen, Umi udah pengen nak ketemu sama Nabi Muhammad. Bu, hari-harinya, tiap malamnya, beliau sibuk baca Quran, baca sholawat. Kitab Maulid Simtudurar yang ibu baca tadi itu, Umi saya nyaris hafal. Umi saya nyaris hafal. Terus dibaca tiap malam. Baca Umi saya. Panjang bacaannya Bu. Karena sedikit tidurnya. Umi saya tidur awal malam. Pulang Isya tuh. Nggak lama Umi saya tidur. Ya, jam 9, setengah 9 malam udah tidur. Tapi jam 1 Umi saya udah bangun. Biasanya kalau saya dulu, semasa Umi saya masih hidup, saya kalau pulang ke rumah orang tua saya belum tidur, Umi saya udah bangun. Saya belum tidur tuh, jam 1 malam, setengah 1 malam, Umi saya udah bangun. Umi saya mulai bikin kopi. Saya kedengeran kemudian suara air kamar mandi. Umi saya mandi, sikat gigi. Habis itu kemudian baru deh mulai sholat, mulai baca Quran, mulai baca maulid, mulai sholawatan. Deket subuh Umi saya berangkat sama abah saya menuju ke masjid. Gitu hidupnya. Senang banget baca sholawat. Panjang sholawatnya. Kitab maulid itu satu kitab dibaca Umi saya. Kangen katanya sama Nabi Muhammad. Subhanallah. Bu, Umi saya bukan ustazah, tapi mengenalkan kepada anaknya yang seorang ustazah tentang bagaimana hati seorang umat kepada nabinya. Sampai di akhir hidupnya. Ibu-ibu sekalian, saya di Jakarta. Saya ngajar. Umi saya malamnya tuh masih juga antara maghrib sama isya di masjid, nggak sakit. Sempat mampir ke rumah anaknya, sempat bercandain cucunya. Habis itu pulang ke rumah makan, nggak ada apa-apa. Jam 2-an malam dadanya sesek, periksa darahnya turun, ngedrop. Pagi-pagi sholat subuh jamaah, tetap nggak ada yang ditinggal. Pagi-pagi tuh, Mi, rumah sakit aja ya Mi. Umi tambah turun aja nih darahnya. Umi saya bilang, iya deh, tunggu ya, mau sholat duha. Sholat duha, habis itu berangkat ke rumah sakit. Di rumah sakit pun minta pulang. Udah deh Mi, pulang aja. Jangan dong Mi, jangan pulang. Emang Umi mau pulang mau apa Mi? Mau sholat kata Umi. Sholat apa Mi? Duhur. Ini baru jam 10. Kalau gitu Umi mau sholat duha. Kan udah tadi. Kalau gitu Umi mau wudhu aja. Akhirnya wudhu. Bawa kamar mandi wudhu. Habis itu beliau naik ke atas tempat tidur. Beliau baca sholawatan. Baca sholawat. Berulang-ulang kali beliau bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lisannya masih menyebut-nyebut nama ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir sambil terus bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak harus punya ilmu tinggi, pegang mic kesana kemari untuk bisa punya hati yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad. Nggak harus. Ini soal hati, ini soal rasa yang ada di dalam hatimu. Tanyakan
Tanyakan pada dirimu, sudah seberapa tertarikmu sama Nabi Muhammad? Sudah seberapa cintamu kepada Nabi Muhammad? Seberapa dalam rasamu kepada Nabi Muhammad? Tapi kan saya gak pernah ketemu, Ustazah. Lah menurut kamu, Umi saya ketemu gitu? Enggak juga, Bu. Menurut kamu, Habib Ali Habsyi hidup sezaman sama Nabi Muhammad yang menulisin tuturor itu? Enggak, Bu. Enggak harus ketemu, enggak harus jumpa buat cinta. Tapi kalau nanti di akhirat kamu pengen jumpa, kamu harus mati dengan membawa cinta. Tak perlu jumpa untuk cinta, tapi kamu perlu cinta untuk kelak bisa jumpa. Maka belajar punya hati mencintai baginda Nabi. Ini adalah caramu mengukir jalan cinta menuju Allah. Sebab Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Jika Allah mendapati hatimu punya cinta kepada baginda Nabi, Bu, kamu akan dinaikkan menujunya. Nah, jika Allah mendapati di hatimu ada cinta kepada Nabi Muhammad, kamu akan perlahan-lahan dibimbing menujunya. Yuk belajar. Pelajari lebih lagi sejarah hidupnya Nabi. Pelajari lebih lagi akhlaknya Nabi. Dengarkan lebih banyak lagi tentang Nabi Muhammad. Kemudian bersolawatlah lebih banyak. Hadirkan Nabi Muhammad lebih sering di dalam hatimu itu. Ingat-ingat tentang Nabi Muhammad dalam hatimu itu. Sekurangnya hal-hal yang sederhana. Jangan tidur sebelum solawatan 10 kali sama Nabi. Ketika bangun tidur, solawatan 10 kali sama Nabi Muhammad. Kata baginda kita Nabi Muhammad, man shalla alaiya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang berselawat padaku 10 kali malam hari, 10 kali pagi hari, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Cari majelis-majelis yang mengingatkanmu kepada baginda Nabi Muhammad. Datangi, hadir, berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sebab cinta itu rasa, hanya bisa ditularkan dalam kebersamaan, bukan hanya sekedar penyampaian ilmu pengetahuan. Cinta itu soal rasa. Berkumpullah dengan para pecinta. Kamu sangat mungkin untuk bisa mendapatkan rasa tersebut. Insya Allah. Yang terakhir, jalanmu menuju Allah. Kalau kamu pengen mulai menempuh jalan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu ta'ala azamatuh, adalah bersihnya hati. Hatimu bersihin. Jangan biarin punya banyak penyakit-penyakit, rasa-rasa yang gak bagus sama orang. Belajar. Jangan biarkan kesombongan, jangan biarkan iri dengki, jangan biarkan ujub, merasa diri sebagai seseorang. Tiap kali merasa diri sebagai seseorang, ingetin diri. Emang kamu yakin masuk surga? Wahai diriku, adakah kamu yakin saat melewati jembatan yang di bawahnya terbentang api neraka?
Adakah kamu yakin kamu akan selamat sampai ke ujungnya? Bagaimana jika ternyata saat melewati jembatan kakiku tergelincir hingga masuk ke dalam api neraka? Bisa ngomong apa kita? Saat merasa diri lebih baik daripada seseorang, sampaikan pada hatimu. Bisa jadi dia masuk surga duluan. Bisa jadi kita nggak selamat saat lewat jembatan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu nilai seseorang sampai sungguh-sungguh kita nyampe di alam sana. Ilmu nggak jadi patokan, ibadah nggak jadi patokan. Apalagi nasab dia anaknya siapa nggak jadi patokan. Mau anaknya kiai besar, kiai besarnya itu yang mungkin akan selamat. Kalau dianya cuma bawa nasab, Bu, anaknya Nabi Nuh masuk neraka kok. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh masuk neraka kok, Bu. Ini bukan tentang kamu anaknya siapa, kamu istrinya siapa. Ini tentang hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya tentang ridhonya Allah. Apakah Allah ridho padamu ataukah Allah murka padamu? Kamu tidak pernah tahu. Sampai nanti ajal menjemputmu, sampai nanti di akhirat seperti apa keadaanmu. Kamu silahkan membusungkan dadamu, berjalan dengan kesombongan. Silahkan. Nanti saat kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu bangga-bangga dengan dirimu, boleh. Kapan? Saat kamu mendapati buku catatanmu diberikan dengan tangan kananmu. Saat Nabi Muhammad mengucapkan salam langsung di hadapanmu. Saat kamu bisa mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad. Saat langkah-langkah kakimu tak jauh dari langkah kakinya Nabi Muhammad di padang mahsyar, silahkan busungkan dadamu saat itu. Tapi di atas muka bumi ini kamu belum punya sesuatu untuk kamu andalkan menuju akhirat, maka singkirkan segala rasa bangga di dalam hatimu itu. Kamu belum tentu. Nilai kita belum pasti. Nilai kita belum pasti. Kita hanya bisa mengusahakan di atas muka bumi ini. Sebisa mungkin berhati-hati menempuh jalan ini sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita jaga hati kita. Jangan benci kecuali kepada yang dibenci Allah. Jangan cinta kecuali kepada sesuatu yang dicinta Allah. Hatimu jagain. Jagain. Penuh rahmat kepada semua hambanya Allah. Penuh kasih sayang kepada keluargamu. Penuh kasih sayang kepada umat Nabi besar Muhammad. Kalau ada orang susah jangan disyukurin. Kalau ada orang senang jangan kamu hasutin. Jangan ngiri sama kesenangan orang lain. Jangan seneng sama kesusahan orang lain. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas ibn Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, antusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika syai'un ala ahadin min khalqik faf'al. Anas, usahakan satu hal ini, nak. Kamu dari pagi sampai malam
hari saat tidurmu, hatimu jangan ada perasaan gak bagus sama siapapun dari hambanya Allah. Bersihin hati. Bersihin hati. Sebab innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah enggak melihat kepada zahir kalian, Allah bahkan enggak ngelihat pada warna kulit kalian. Yang Allah lihat pada nasab kalian, kepada bahkan amal ibadah kalian, melainkan yang jadi pusat pandangan Allah dari kita hambanya adalah tentang hati kita. Nih, duduk di majelis kayak begini teman-teman saudaraku sekalian, jangan kamu pikir nilaimu ada pada posisimu, semakin depan, semakin mulia, enggak gitu. Yang Allah lihat hati kita. Yang Allah lihat hati kita. Di mana hatimu berada? Seperti apa hatimu selama ini? Kepada siapa ia tertaut? Pada siapa ia tertarik? Hatimu bagaimana kamu menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya, menjaga hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang jadi pusat pandangan Allah. Hatimu, apakah di dalamnya sudah terdapat cinta kepada Nabi Muhammad? Seberapa dalam cintamu kepada kekasih Allah Nabi Muhammad? Itulah yang Allah Subhanahu wa taala pandang dari dalam hati kita. Hatimu adakah memiliki ketertarikan terhadap dosa-dosa? Hatimu adakah mencintai Allah lebih daripada kamu mencintai dunia? Itulah yang Allah pandang dari kehidupan kita. Yuk belajar 5 hal ini, insya Allah. Sebelum kita akhiri dengan doa, coba yang 5 ini. Jalan mengukir cinta, jalan menuju cintanya Allah. 1, 2, tinggalkan dosa. 3, kerjakan amal soleh. 4, cintai Nabi Muhammad. 5, bersihkan hati. Jika kelima hal ini kita jaga dalam kehidupan kita, kita sedang perlahan-lahan menapakkan langkah-langkah kita, mengayunkan langkah-langkah kita menuju pada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama tausiah dari gurunda kita Ustazah Halimah Alaidrus tentang 5 jalan menuju cinta Allah, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua jauhi dosa, yang ketiga kerjakan amal soleh, keempat cintai Nabi Muhammad, dan yang kelima jaga bersihnya hati. Semoga bermanfaat dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.